Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang ini. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif impor ke berbagai negara. Tapi kali ini saya mau bahas tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat kepada Indonesia dan Malaysia. Okay guys, so kalau korang tengok berita ya semalam pukul 4 pagi, korang akan tahu yang Trump, dia pergi announcekan new tarif kepada satu dunia. So, tarif yang pertama adalah universal tarif 10% kepada semua goods yang diimport ke United States. Tapi ada negara yang special ya, yang mendapat tarif extra, they call it reciprocal tarif. So, Malaysia kena 24%. Indonesia kena 32%. Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32% oleh Donald Trump. Sedangkan Malaysia dikenakan tarif impor sebesar 24%. Tapi menariknya, kedua-dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia sama-sama melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Tapi ada yang lucu. Indonesia berhasil menurunkan tarif setelah negosiasi, sedangkan Malaysia tarifnya bukannya turun, tapi malah naik. Presiden AS Donald Trump umum akan naikkan tarif Malaysia dari 24% kepada 25% berkuat kuasa 1 Ogos ini. Guys, ini ada berita tergempar dan agak membimbangkan. Malaysia akhirnya dikenakan tarif 25% daripada US. Walaupun sebelum ni US kata dia nak kenakan reciprocal tariff pada Malaysia pada 24%, dan lepas tu kita bincang macam ada harapan nak pergi kepada 10%, tapi sekarang final kena 25%. Akan tetapi ada juga jiran-jiran kita yang kena lebih teruk. Indonesia misalnya kena 32%. Dilaporkan juga Malaysia sekarang ni tengah ligat untuk runding semula perjanjian perdagangan dengan US selepas dikenakan tarif 25% ni. So, bulan April lepas, Presiden Trump bagi 24% tarif ke atas Malaysia. Bulan Jun, Anwar suruh Zafrul pergi berunding. Zafrul pun pergilah berunding. Lepas berunding, tarif naik 25%. Aduh, kau berunding apa, Zafrul? Kalau macam ni cara berunding, baik hantar budak sekolah aja, ketua darjah aja pergi berunding lepas itu tadi kau kata konon-konon terkejut lah dan rundingan akan diteruskan. Tak payahlah Zafrul, hentikan je lah. Lagi terus kau berunding, aku ingat lagi tinggi tarif naik. Kau pergi berjoging aje lah. Membazir betul lah. Bagi yang belum paham tentang apa itu tarif impor yang dikenakan oleh Amerika Serikat, di sini akan saya jelaskan sedikit bahwa jika Indonesia mengekspor barangnya ke Amerika Serikat, maka Donald Trump mengenakan tarif sebesar 32%. Maksudnya, contoh mudahnya, kalau barang yang kita ekspor itu harganya 100.000, maka nantinya akan dijual di Amerika Serikat sebesar 132.000 karena ada dikenakan pajak 32%. Mesti tidak sesempurna itu perhitungannya, tapi kira-kira seperti itulah. Nah, begitu juga dengan Malaysia. Tadinya kan mereka dikenakan 24%. Berarti ada kenaikan harga barang di pasaran Amerika Serikat nantinya menjadi 124.000. Mudahnya seperti itulah. Tentunya itu akan membuat barang-barang dari Indonesia ataupun dari Malaysia ataupun dari negara-negara lain akan sulit bersaing di pasar Amerika Serikat. Seperti yang saya ungkapkan di awal tadi bahwa Indonesia mampu menurunkan tarif impor yang ditentukan oleh Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%. Dan tentunya dengan
berbagai persyaratan-persyaratan. Tarif Indonesia resmi diturunkan oleh Donald Trump jadi 19%, setelah sebelumnya itu 32%. Apa yang buat Amerika Serikat sampai sepakat buat nurunin tarif ini, guys? Donald Trump menyebutnya sebagai kesepakatan yang luar biasa, didapatkan usai berbicara langsung dengan Bapak Presiden Prabowo. Dia bahkan memuji Presiden Prabowo, juga menyebutnya sangat populer, kuat, dan cerdas. Indonesia juga disebut berkomitmen membeli energi dari Amerika Serikat senilai 240 triliun. Produk pertanian Amerika Serikat 70 triliun dan 50 pesawat Boeing. Dan untuk pertama kali dalam sejarah, Amerika Serikat dapat akses penuh ke pasar Indonesia. Dan saya pikir tentunya pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan semua persyaratan-persyaratan itu agar tidak merugikan Indonesia. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga penuh dengan Allah, akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan-kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi, kita akan kuat. Kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya saya kira itu dari saya. Dan pinternya pemerintah Indonesia, tarifnya turun jauh dari 32% menjadi 19%. Sedangkan Malaides setelah bernegosiasi, hasilnya malah yang tadinya 24% menjadi 25%. Anwar, kamu pun satu juga lah, Anwar. Kamu nak berunding tarif dengan Amerika. At the same time, you went to BRICS, Brazil, Russia, India, China. Ini semua negara-negara ini yang menubuhkan BRICS itu untuk compete atau bersaing dengan market Amerika dan juga European Union. European Union itu dulu awal-awal ditubuhkan, kamu tak tahu ke, pada 20-30 tahun lepas untuk menyaingi pasaran Amerika. Dia nak bersaing dengan Amerika. Lepas tu kamu pergi Europe, kamu pergi BRICS ini. At the same time kamu hantarlah Saprol itu untuk unding dengan Amerika. Lepas itu kamu pergi beli ni berapa puluh biji kapal terbang ni daripada Airbus. Pesaing Airbus ni apa? Boeing daripada Amerika. So Trump mungkin nak kamu beli Boeing, kamu pergi beli Airbus, berapa 80 bilion ringgit. Kamu beli Airbus itu hari, lawatan kamu ke Perancis itu hari. Dan pada masa yang sama kamu nak unding dengan Amerika. Kamu nak beli Airbus ke apa ke, nak pergi BRICS ke apa, itu kamu punya pasal lah, pertimbangan kamu lah. Tapi timing dia tu bijak lah sikit. Timing dah lah tak betul. Pergi sebelah sana pada kompetitor US ni. At the same time kamu nak gunding tarif dengan US, nak kasih dia turun. Timing is very important. Pakai otak sikit lah. Ini strategi ke ataupun kamu tak reti ke apa ke, saya tak tahulah. Bila nak berunding, lepas itu pergi belanja bilion-lion kepada kompetitor kawan itu. At the same time suruh kawan tu turun tarif. Bila orang tu naikkan tarif lepas kau pergi berjogging merunding, engkau terkejut. So sama ada you are clueless, clueless. Tak tahu apa benda nak gunding ataupun tak tahu macam mana nak gunding, dan ataupun kamu ni saja pergi shopping ke berjogging membazir duit rakyat je lah. Ini sajalah ya. Lain kali tak usah buat lah benda-benda sampah macam ni lah. Balik Malaysia lah, uruskan pasal keadaan ekonomi dalam Malaysia ni lagi bagus. Jadi sudah nampak jelas kan
bagaimana perbedaan kualitas antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.